Pagi semuanya. Perkenalkan, saya Hendy, saya selaku Sales Manager untuk tim Project Dell. Oke, hari ini kita akan discuss mengenai bagaimana kalau kita ada opportunity, bagaimana kita nge-lock opportunity-nya, mendapatkan support. Nah, ini kita akan discuss semuanya hari ini. Kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman partner semua, Pak, saya ada opportunity, tapi gimana ya buat dapetin supportnya dari tim Dell? Nah, lalu ada pertanyaan juga, Pak, saya belum terdaftar di Dell, bagaimana ya? Nah, sebelum saya masuk ke itu semua, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua yang ada di sini, apakah teman-teman di sini sudah familiar dengan partner portal Dell? Oke, pertanyaannya saya rubah lagi. Apakah teman-teman di sini sudah memiliki account untuk partner portal Dell? Yang belum punya angkat tangan. Belum punya account untuk Dell Partner Portal. Belum punya account untuk Dell Partner Portal? Oke. Berarti sebagian ya rata-rata udah terregistrasi juga ya sebagai partner di Dell? Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk itu nanti akan dibantu penjelasannya sama Ibu Desi. Untuk teman-teman yang belum terregistrasi di Dell, bagaimana sih saya biar bisa gabung di Dell, terdaftar di Dell? Karena itu ada benefit-benefit juga ketika kita sudah terdaftar sebagai MFT partner di Dell, akan ada dari sisi supportnya, rebate-nya, dan yang lainnya. Oke? Untuk lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya, saya persilakan kepada Ibu Desi dari Dell Teknologi Indonesia. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu Desi. Silakan Ibu. Halo, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana semangat ya pagi ini ya? Udah kenyang kan ya? Sementara waktu. Oke, perkenalkan nama saya Desi Lianasari. Saya dari PT Dell Indonesia. Eh, saya adalah partner sukses program manager. Nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah pernah tahu saya dulu ya. Kalau orang-orang lama ya, Bianti ya. Ada beberapa. Atau kalau yang belum kenal, eh, salam kenal, atau mungkin juga pernah email ke saya, mungkin belum pernah ketemu ya. Nah, ini saya di sini. Kebetulan saya diminta bantuan dari tim Adacom untuk memberikan update mengenai deal registration. Nah, deal registration itu adalah salah satu bagian dari partner portal yang nanti saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya tadi kan seperti disampaikan sama Pak Hendy, teman-teman di sini mungkin sudah menjadi MFT partner kita, bahkan mungkin sudah jadi metal tier partner kita, ada yang gold, ada yang platinum sama titanium, mungkin ada juga yang unmanaged, sudah pernah register tapi tidak sign agreement atau bahkan belum pernah register sama sekali ya. Nah, di sini nanti saya akan membahas sekilas sebetulnya partnership type dengan Dell itu seperti apa sih. Oke. Nah, saya turun aja kali ya biar lebih enak. Oke, jadi highlight update untuk pagi ini itu adalah partnership type itu apa aja yang dimiliki oleh Dell, kemudian benefit and requirement untuk each type of partnership, kemudian partner registration ini penting sekali ya karena nanti berhubungan dengan deal reg, dengan apapun fitur yang ada di partner portalnya Dell, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya partner registrasi bagi partner yang belum terregister. Dan yang terakhir nanti partner portal feature apa aja, termasuk DR di dalamnya. Nanti kita akan melakukan online live demo dengan Pak Hendy. Nanti saya akan berikan update. Pak Hendy nanti akan lebih spesifik kepada DR-nya. Oke, ini secara sekilas. Ini nggak tahu kelihatan nggak ya dari belakang ya. Oke, partnership type di Dell. Oke, basically kita bedakan menjadi dua, register dan non-register. Register partner itu adalah partner yang sudah melakukan registrasi melalui Dell Partner Portal. Ada teman-teman yang belum tahu apa itu Dell Partner Portal? Ada yang belum tahu? Baru mendengar? Atau sudah tahu semua? Oke. Nah, jadi register partner itu adalah partner yang sudah melakukan registrasi melalui Dell Partner Portal. Nah, register partner sendiri itu dibagi lagi menjadi manage dan unmanaged. Manage itu artinya kita akan ada dedicated PEM dan IPEM yang memanage account tersebut. Siapakah manage partner itu? Yang pertama ada distributor,
Kita di Indonesia ada 5 distributor, ada Com, Virtus, Synex, ECS, dan Tech Data. Kemudian solution provider. Solution provider itu terdiri dari Tier 1 partner dan Tier 2 atau MFT partner. Tier 1 partner kita itu contohnya adalah STT, Berka, MII, Adisakti, GSK, dan sebagainya. Jadi bedanya distributor sama Tier 1 itu apa sih? Dua-duanya itu merupakan direct partner Dell, which is partner yang bisa direct download ke Dell, tapi penjualannya berbeda. Kalau distributor itu 2 layer, means distributor itu mereka beli direct dari Dell, dijual ke reseller, ke teman-teman semua yang ada di sini, kemudian baru ke end user. Tapi kalau Tier 1, ini mereka direct download ke Dell, tapi mereka jualnya langsung ke end user. Itu bedanya. Nah, untuk Tier 2 atau MFT ini adalah teman-teman semua di sini nih. Jadi partner-partner reseller yang pembelinya through distribution. Jadi through distributor. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini saya sebut Tier 2 atau MFT partner itu adalah yang sudah registrasi di Dell, sudah memiliki PR number, partner registration number, dan sign agreement dengan Dell. Nah, ini nanti semua yang manage ini itu akan memiliki dedicated PM IPAM. PM-nya Dell itu adalah siapa? Pak Alan Toscalino, Mas Bagus Brawono, Marina Teh, Onasis, dan Thalia. Nah, Thalia itu khusus pegang distributor. Kalau untuk Tier 1 dan Tier 2 itu dipegang oleh the rest of PM. IPM-nya adalah teman-teman kita yang ada di Pineng, yang tandemnya dari si PM tersebut. Nah, kalau manage ini, kita ngomongin yang kalau Tier 1 sama Disti sudah jelas ya. Kalau Tier 2 ini, kalau yang MFT, Sign Agreement Deal itu akan memiliki dedicated PM. Seperti itu. Nah, authorized reseller, untuk solution provider ini itu juga kita memiliki tingkatan. Paling bawah tingkatannya itu kita sebut sebagai authorized reseller. Di atasnya lagi kita sebut metal tier partner. Nah, metal tier partner ini yang ada gold, platinum, titanium, dan titanium black. Metal partner inilah yang eligible untuk mendapatkan DTTV rebate. Ya, rebate insentif yang dari Dell itu hanya eligible untuk metal tier. Di sini walaupun MFT, tapi kalau masih authorized reseller itu tidak akan eligible mendapatkan rebate. Tapi benefitnya pasti akan lebih banyak dibanding dengan unmanaged. Nah, sekarang kita bahas dengan unmanaged nih. Unmanaged itu adalah Tier 2 partner. Pasti Tier 2 partner. Nah, siapa yang disebut unmanaged itu adalah partner yang sudah registrasi melalui partner portal sebagai penyedia solution provider, tapi tidak sign agreement dengan Dell. Dan ini tidak dimanage oleh PM, tapi dimanage oleh distributor. Contoh, teman-teman dari sini semua nanti pasti akan dimanage sama Adacom sebagai disti, di develop, potensial di mana, harapannya apa supaya bisa dipromot menjadi MFT, kedepannya bisa menjadi metal tier, seperti itu ya. Nah, non register ini adalah the rest, sisanya partner-partner yang mungkin sudah banyak melakukan transaksi, sudah banyak melakukan pembelian, tapi nggak sadar kalau sebetulnya belum terregister di Dell. Jadi benefitnya nggak ada. Ini benefit ini paling gampang, paling basic, yang paling banyak dibutuhkan oleh teman-teman semua itu adalah apa? Surat dukungan. Kedua, partnership letter. Itu pasti dibutuhkan kan kalau ada project. Nah, itu hanya bisa didapatkan oleh partner-partner yang ini. Yang ini nggak akan bisa dapat. Dan kemudian juga tadi masuk ke DR. Ini bisa melakukan DR. Ini tidak akan bisa. Ini nanti bisa DR-nya bisa melakukan sendiri, bisa juga dilakukan dibantu oleh distributor. Oke. Sampai di sini kalau ada pertanyaan tolong ditahan ya, nanti kita ada sesi Q&A sendiri ya. Saya next dulu. Nah, ini sekilas aja ya, sekilas mungkin nggak kelihatan di sana, cuman ini saya tunjukkan aja. Jadi masing-masing partnership type itu punya benefit dan requirement-nya for sure. Jadi contoh benefit sendiri ya, ini in glance. Ini banyak lah, ada partner portal access. Kalau yang unmanaged belum punya, tapi hanya bisa melihat dan hanya cuma 1 orang.
Jadi kita harapannya partner itu potensial dari unmanaged register nanti bisa naik ke MFT sehingga bisa mendapatkan partner portal akses full. Bisa add user lain, bisa explore anything di dalam partner portal. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, di sini yang saya highlight merah ini juga salah satunya DR, Deal Registration Access yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini lihat, ini kan level authorized, gold, platinum, ini global platinum bisa di-ignore ya, karena ini untuk global account. Jadi authorized, gold, platinum, sama titanium. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak juga benefit sama privilege yang akan didapatkan. Oke, nah otomatis ini juga ada requirement-nya. Requirement-nya itu adalah in term of revenue, yearly revenue, dan kompetensi. Tidak akan saya bahas di sini, nanti lebih lanjutnya bisa diskusi sama masing-masing sales dari tim Adacom ya, atau nanti dari PEM-nya, atau nanti bisa ke tim sales-nya Dell. Seperti itu. Oke. Nah, ini masuk nih ke teman-teman yang masih belum register, masih non-register partner. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan partnership registration. Nanti nih link ini adalah guidance step by step untuk melakukan registrasi. Nah, ini ada note yang penting yang harus dijadikan attention ketika mengisi online form. Yang pertama, partnership type-nya ini yang dipilih itu harus penyedia solusi karena banyak teman-teman itu pilihnya consumer. Padahal consumer itu di Dell itu kita ada segmen lain yang jualannya kayak Alienware, Inspiron dan segala macam itu masuk consumer. Sementara kita adalah segmen komersial. Jadi pilihnya harus penyedia solusi, solution provider. Kemudian yang banyak salah kedua, mentang-mentang cuma register pakai email apa aja boleh, nggak bisa. Jadi emailnya harus company domain, jangan pakai public domain. Pasti ini nggak akan masuk review, otomatis akan auto reject. Oke. Yang ketiga company website. Yang keempat adalah harus attach soft copy NPWP dan NIP atau TDP. Nanti ada beberapa kendala yang sering terjadi di teman-teman. Nanti saya akan online live dengan Pak Hendy. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana caranya supaya pengisian data online formnya itu smooth dan bisa segera di-approve dari kita back end. Oke. Saya rasa seperti itu aja cukup perkenalan sekilas. Selanjutnya saya serahkan kembali Pak Hendy masuk ke topik ke deal registration dan partner portal utilization. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi untuk penjelasannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, aduh, tadi saya mau nanya mengenai registrasinya seperti gimana ya partnernya. Di meja masing-masing sudah ada pulpen dan memo. Silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti kita akan memberikan sesi untuk tanya jawab. Jadi biar nggak lupa dicatat dahulu. Oke? Nah, saat ini tanpa berlama-lama kita langsung coba online live untuk melakukan deregistration. Mungkin bisa dibantu masuk ke Dell Partner Portal terlebih dahulu. Untuk masuk ke partner portal, kita akan login ke link seperti ini. delltechnologies.com. Belum masuk? Oke, untuk biar masuk ke deregistration, teman-teman di sini mesti masuk dulu ke partner portal Dell. Cara masuknya bagaimana? Ketik aja di Google Dell Partner Portal. Oke. Nah, nggak usah khawatir. Nanti kita juga akan ada sesi langsung live demo bersama teman-teman semua sekalian. Jadi nanti di situ juga kita bisa sekalian bertanya, Pak, ini maksudnya bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti ditambahin? Ya. Jadi ketika kita masuk ke Dell Partner Portal, kita akan diminta untuk sign in seperti ini. Oke. Kita akan masukin untuk email address kita dan juga jangan lupa passwordnya ya. Jadi ketik aja Dell.com aja, scroll paling bawah cari partner itu semuanya apapun yang diketik itu akan masuk ke linknya Dell Partner Portal. Ya, Tapi balik lagi ya, nanti teman-teman tolong dicek sudah punya akun Partner Portal atau belum. Tapi nanti kita akan bantu. Jadi mungkin banyak teman-teman terutama mungkin yang kayak tim baru gitu ya di company-nya nggak sadar saya ini sebetulnya perusahaan saya ini statusnya apa ya di Dell itu, apakah sudah MFT, mungkin malah sudah middle tier atau unmanaged atau bahkan belum terregister. Nanti selesai event ini, nanti list of registrasi, nanti saya akan bantu cek satu-satu. Nanti kalau yang belum terregister, nanti dari tim Adacom akan kirim email
untuk segera melakukan partner registrasi. Ya, nanti guidance-nya segala macamnya nanti akan saya berikan ke tim Adakom untuk di-attach di email. Jadi nanti teman-teman bisa langsung melakukan partner registrasi melalui partner portal. Nah, validasi untuk DR, maaf ini saya tambahkan ya Pak Hendi ya. Iya, silakan Bu. Kalau untuk validasi DR sendiri itu adalah 90 hari dari book date. Ya, 90 hari dari book date. Jadi expire date-nya itu dihitung 90 hari dari book date-nya. Seperti itu. Oke, mungkin silakan dilanjut. Ya. Jadi kita punya waktu 90 hari untuk estimasi closing project-nya. Jika dalam waktu 90 hari ternyata oh masih belum closing juga Pak, bagaimana? Kita bisa melakukan extend. Oke? Kalau nggak salah maksimal extend sampai 3 kali Bu ya? Enggak, cuma 1 kali aja. 1 kali ya? Iya, jadi gini. Oke. Untuk extend ini perlu diperhatikan juga teman-teman semua ya. Tadi kan expire date-nya atau validasi DR itu kan 90 hari dari book date. Nah, itu di sini nanti juga akan ada kan namanya kayak staging opportunity percentage dari 1%, 10%, 30, ya 60, 90 sampai won atau lose. Nah, yang dikatakan tadi misalnya 90 hari, terkadang kan ada beberapa proyek yang butuh long term ya. Jadi butuh untuk di-extend. Jadi di sini pentingnya teman-teman semua ketika melakukan DR itu jangan didiemin. Jadi begitu sudah melakukan DR, sudah di-approve, anteng, tenang. Ya udah nih, udah enak nih kita udah dapat protection dan segala macam. Tapi jangan salah. Jadi harus rajin-rajin update DR-nya. Kenapa? Yang pertama, kita dari timnya Disti, dari timnya Dell-nya juga itu perlu tahu progresnya deal ini tuh seperti apa. Jadi pertama, stagingnya harus diupdate dari misalnya 1% ke 10%, 30 kayak seperti yang tadi saya katakan, sampai won atau lose. Itu tetap harus diupdate terus progresnya. Nah, misalnya di tengah jalan, oh nggak bisa nih misalnya mungkin public ya, government project kan nggak sebentar, perlu di-extend lagi. Nah, itu bisa dilakukan 1 kali extend dengan validasi 90 hari lagi, tapi itu hanya bisa dilakukan ketika di bulan kedua, means ketika di 60 hari. Nanti baru akan muncul link extend. Kalau sebelum 60 hari tidak akan muncul link extend. Seperti itu ya. Jadi makanya saya bilang harus rajin-rajin dilihat. Dan bisa di extendnya itu adalah ketika stagingnya itu minimal 10%. Kalau masih di bawah itu tidak akan bisa di extend. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Desi. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada namanya fulfillment path. Jadi akan melalui apa? Apakah ini di sini ada melalui tim apa distributor ya atau kalau direct fulfillment bisa di tier 1 Bu ya? Ya. Oke. Ini kan fulfillment itu sebetulnya berdasarkan dari boleh diklik ya itunya. Nah, ini kan direct fulfillment ini sebenarnya penunjukan langsung. Apakah dealnya tender ini penunjukan langsung atau melalui distribution atau melalui multi tier. Kalau multi tier ini memang tadi lebih ke spesifik term ya dari tier 1, mungkin nggak perlu dibahas karena di sini melalui distribution. Oke. Nah, di sini ada lanjutan ada engagement. Nah, di sini akan apakah akan kolaborasi atau kita diundang untuk tender ke customer ataupun public marketplace. Di sini ada foto tender, public tender. Nah, ini biasanya apa suka ada RFP-nya atau RFQ-nya. Jadi kita tinggal pilih masukkan salah satunya di sini. Seperti itu. Oke. Itu bisa dipilih, Cok, langsung. Biar nanti kita langsung eksekusi tes submit. Oke, dipilih oleh Meko. Di sini kita diundang oleh customer untuk melakukan bid. Lalu oke, kategorinya produk yang akan kita masukkan di proyek itu seperti apa? Di sini ada aplikasi, analitik dan data, ada pengadaan untuk data center, atau hanya sekedar basic hardware aja. Misalnya, oh cuma sekedar notebook dan PC biasa doang Pak. Ya udah, kita masukin ke basic hardware. Seperti itu. Oke. Berikutnya di sini ada APOS, ada Employee Purchase Program, ada Expansion Growth, ada OEM, ada Refreshment. Ini adalah kategori-kategorinya untuk produk-produknya seperti itu. Oke. Lalu di sini apakah opportunity ini sebagai Apex ataupun Capex? Seperti itu. Oke. Lalu ada opsi juga untuk jika ini adalah misalnya storage atau server, di sini kan ada ISG Tech Refresh Opti.
Nah, jika memang bukan refreshment untuk servernya atau storage-nya, kita bisa pilih no. Tapi jika memang ini pengadaannya untuk permajaan atau refreshment, kita bisa pilih yes seperti itu. Jadi ini buat menjelaskan proyek ini atau pengadaan ini sampai sejauh mana informasi yang kita miliki seperti itu. Jadi data-data ini juga nanti akan disampaikan ke tim EI-nya tersebut. Oke. Nah, di sini juga ada lagi untuk solutionnya. Apakah di sini ada include dengan deployment-nya ataupun hanya barang only ataupun ada professional service seperti itu. Oke. Nah, untuk di berikutnya sini ada yang wajib juga yang merah-merah ini. Ini wajib diisi semua yang merah. Di sini kalian teman-teman di sini memasukkan justifikasinya kenapa sih proyek ini disupportnya ke teman-teman partner semua di sini. Misalnya saya untuk di opportunity ini saya adalah incumbent ataupun untuk opportunity ini saya akan combine dengan aplikasi saya atau apapun juga silakan dimasukkan di justification statement seperti itu. Oke. Nah, scrollan ke bawah. Lanjut lagi. Nah, di sini juga ada stats ya yang tadi disampaikan sama Ibu Desi. Sampai sejauh mana sih nanti ini diupdate nih. Ada kemajuannya seperti apa. Oke. Nah, setelah selesai, di sini ada save and add product. Oke, kita klik. Nah, data-data tadi tersebut sudah kita input semua untuk data-data dari si end user-nya. Lalu kita akan masukkan untuk produk apa aja sih yang kira-kira bakal dibutuhkan oleh end user. Nah, di sini ada kita bisa search by keyword-nya, misalnya Optiplex, Latitude, ataupun server kita misalnya R750 atau storage atau anything. Kita bisa masukin di sini. Contoh, kita masukkan di sini adalah misalnya Optiplex dengan seri terbaru di 7010 dengan tower. Nah, sini kita ada muncul dua opsi. Atau misalnya kita pilih Latitude. Silakan coba diganti ke Latitude. Kita coba search. Salah ketik itu T-nya 1. Atau misalnya ada kita dengan langsung seri kodenya juga bisa. Nah, di sini 3400 muncul dengan Foster 34400. Sekarang udah nggak ada Latitude, udah nggak ada pakai yang seri tinggi 5440. Nah, di sini begitu ke 5440 udah ada Latitude 5440 dan ada tipe lain juga yang model thin client. Nah, kita pilih yang 5440 misalnya. Oke. Misalnya kita pilih ini, kita pilih select, kita add. Oke. Nah, di sini kita masukkan misalnya kuantitinya berapa sih? Misalnya kuantitinya kita sebut aja butuhnya misalnya 50 unit. Dari 50 unit itu kita asumsikan misalnya 1 unit itu kita sebut aja laptopnya harganya 30 juta. 30 juta itu berarti sekitar kurang lebih $200. Nah, ini kita hitungannya dolar di sini ya. Ini hitungannya berupa dolar, bukannya rupiah. Jadi $200 per unit dengan kuantiti 50 unit. Nah, di sini adalah warranty-nya atau supportnya seperti apa sih yang dibutuhin untuk opportunity ini. Di sini ada pro support plus ada hanya sekedar basic hardware basic support aja. Nah, biasanya tergantung daripada kebutuhannya. Nah, kalau misalnya pada umumnya kita selalu masukkan pro support ataupun pro support plus dengan warranty biasanya 3 tahun. Oke. Nah, jika teman-teman misalnya ternyata ada tambahan lagi nih, tidak hanya laptop. Nah, kita bagaimana? Kita akan pilih save and more. Tapi jika tadi misalnya hanya cukup Latitude only, cukup tadi di save aja. Nah, kita coba tambahin lagi ya untuk produk lainnya. Mungkin tadi sudah disebutkan belum ya untuk threshold untuk DR ini itu adalah untuk deal yang minimum 20.000. 20.000 US dollar ke atas. Jadi kalau less than 20.000 itu tidak bisa melakukan DR. Karena kita jatuhnya run rate ya. Ya Bu, oke. Jadi untuk melakukan direct registration ini, opportunity-nya minimal yang harus disubmit minimum ya, minimum di angka 20.000 US dollar. Oke, nah kita coba tes. Misalnya, ternyata opportunity-nya tidak hanya laptop, ada servernya juga bagaimana? Kita bisa masukin juga dengan misalnya tipenya adalah R750. Dari sini akan muncul nih
tipe-tipe R750. Di sini mulai dari yang OEM, SE, DSS. Nah, kita biasanya karena tidak ada embel-embelnya, kita pakai pilihan yang R750 seperti biasa. Oke, kita coba add lagi untuk R750-nya. Nah, misalnya hanya butuh 1 unit aja servernya. Oke, no issue. Misalnya harga berapa? Kita sebut misalnya harganya 450 juta 1 unitnya. Berarti kurang lebih $300 ya. Oke, kita masukin $300. Nah, coba dimasukin untuk ini warrantinya jangan lupa ya. Nah, jika sudah selesai, kita coba save. Oke, di save. Nah, begitu sudah di save, di sini akan muncul nih, ya. Wah, ternyata setelah disubmit, total expected revenue-nya 10.300. Nah, tadi kan disampaikan ya, minimum di registration itu di angka 20.000. Nah, kira-kira kalau seperti ini bisa di-approve nggak? Otomatis pasti akan di-reject. Karena tidak memenuhi minimum requirement. Oke. Nah, ini juga sama-sama berlaku juga. Misalnya, Pak, saya ada opportunity nih. Untuk kuantitinya saya mungkin sudah tahu, tapi harganya saya belum tahu, Pak. Bagaimana dong? Apakah saya mesti nunggu dapat harga fix dulu baru saya melakukan submit direct? Tidak. Untuk melakukan submit di registration ini tidak harus kita memiliki harga jual yang pasti dulu ataupun quantity yang pasti. Ini bisa kita edit. Nah, jadi di registration itu ketika kita memiliki opportunity, kita bisa melakukan submit terlebih dahulu. Misalnya saat ini, tadi kan kita coba ya, kita punya latitude dan server. Ternyata tidak cukup nih. Nah, besok-besok kita misalnya bilang ke user, Pak, opportunity-nya ada yang lain lagi nggak, Pak? Untuk nambahin nih biar dapat support best price lagi. Ternyata memang ada kebutuhan. Ditambah lagi misalnya karena kita kurang, coba dari Cok, kita tambahin dengan misalnya ada penambahan pengadaan PC. Oke. Add aja. Add product. Oke, di sini add product ya. Karena kita tadi kurang secara nominal, ada add product lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan misalnya pengadaan PC, Optiplex kita sebut. Nah, Optiplex apa? Misalnya kita sebut Optiplex 3000 SFF lah, ya. Optiplex 3000 SFF butuh quantity misalnya, oh ternyata dia butuh apa? Untuk karyawan barunya cukup banyak, butuh 500 unit. Silakan ditaruh 500 unit. Oke. Harganya misalnya 1 unitnya itu kita sebut 20 juta. 20 juta itu taruhlah kurang lebih sekitar $150 lah ya. Ya, $150. Nah, jangan lupa dimasukkan untuk warrantinya. Kita save. Nah, oke. Setelah di save, muncullah di sini total berapa? $85.300. Berarti di sini sudah memenuhi syarat minimal untuk mendapatkan support untuk di registration minimumnya. Oke. Di sini kita bisa lihat nama projectnya adalah expansion project server, total revenue-nya, book need-nya adalah ketika kapan kita melakukan submit untuk di registration ini. Terus di sini ada datanya siapa yang harusnya ini account name-nya yang melakukan sign in di sini, ada emailnya, plan-nya seperti apa. Ini ada staging-nya ya. Lalu turun ke bawah. Oke, di sini tadi adalah end user yang tadi kita submit ya. End user-nya siapa, alamatnya di mana, lokasinya di mana, Jakarta. Lalu nama end user-nya, di sini ada si Hana dan Kuilvan. Di sini juga ada emailnya dan contact person-nya. Turun lagi ke bawah. Oke. Nah, di sini adalah produk-produk yang tadi saya bilang produk-produk yang sudah disubmit mana aja dengan kuantitinya, begitu juga dengan unitnya. Nah, di sini adalah jika teman-teman ingin merubah, jika suatu saat ternyata ada perubahan nih, kita bisa edit dari sisi quantity maupun pricing. Misalnya, oh ternyata pengadaannya untuk power edge-nya nggak butuh nih, kita bisa delete juga di sini seperti itu. Ya, jadi
Nggak usah khawatir ketika melakukan submit untuk di registration, harus valid dulu untuk pengadaannya. Nggak usah khawatir. Selama opportunity-nya itu memang benar-benar ada atau dibutuhkan oleh si end user, disubmit dulu aja. Jadi nggak usah khawatir, harus pasti terlebih dahulu. Oke? Nah, setelah ini semua sudah dilakukan, nah di sini ada yang namanya add deal access. Oke? Nah, jika teman-teman ingin memberikan atau share nih ya hasil dari submit ini ke teman-teman yang lain, di sini kita bisa pilih. Di sini misalnya nih, di sini ada account name. Account name itu adalah karena kita distributor, kita bisa memilih dari partner. Partnernya misalnya kita masukin Pancaputra. Untuk Pancaputra, coba digeser ke kanan. Nah, si Pancaputra ini sudah terdaftar di kita sebagai deal ID-nya ya. Jadi ketika kita pilih Pancaputra, otomatis nanti ketika ini kan saya yang submit adalah saya sebagai distributor untuk proyek ini. Ketika saya submit, nanti otomatis si Pancaputra ini juga akan dapat email notification bahwa ada opportunity ini loh atas nama Hana Bank. Jadi yang mensupport adalah si Pancaputra yang akan kita dukung untuk pengadaan di Hana Bank seperti itu. Oke. Nah, jika untuk yang lainnya di sini juga ada pilihan lagi. Di sini ada misalnya bisa search-nya by email, by account name. Nah, di sini kan tidak ada pilihan, ada distributor nih. Nah, untuk teman-teman yang misalnya sign in di sendiri, melakukan di registration, bisa memasukkan distributornya, misalnya account name-nya distributor. Coba diklik, Cok. Misalnya masukkan di sini Adakom, keluar nggak? Oh, nggak keluar. Coba kalau by apa ya? Ini karena dari distributor kali ya. Ya belum ya. Kalau dari Pak, iya, nggak akan keluar. Kalau misalnya dari teman-teman partner, di sini ada opportunity nih, ada pilihan nih ya. Nah, di sini bisa masukin nih mau apa opportunity ini siapa aja yang mengetahui. Bisa juga nanti misalnya by email address atau by account name. Nanti begitu dipilih, ada pilihan opsi-opsinya seperti itu. Sebetulnya pilihan opsinya sama seperti ini. Cuman kenapa tadi Adakom tidak bisa? Karena kan ini loginnya kan atas recognize under distributor. Jadi nggak mungkin keluar Adakom. Tapi kalau dari akunnya teman-teman semua pasti bisa. Nah, sebetulnya paling gampang kalau mau paling umum ya pakai yang account name aja. Email address. Sorry. Pakai email address itu lebih gampang bisa di find out gitu. Ya, misalnya nih mau pakai apa email address, ya kan bisa juga. Coba dicok, diklik. Nah, di sini dimasukin aja nih, misalnya mau siapa email address-nya yang mengetahui untuk opportunity ini. Kayak gitu, atau mau di-share ke teman-teman, misalnya oh di-share nih ke atasan saya, biar saya atasan saya juga mengetahui ada opportunity ini, seperti itu. Oke? Nah, kita misalnya karena kita ini demo, kita coba by account dulu, coba masukin tadi ke Pancaputra. Oke. Nah, kita pilih Pancaputranya, di save. Artinya opportunity ini, partner yang nanti akan di depan adalah si Pancaputra. Ini karena saya sebagai distributor ya. Tetapi kalau misalnya posisinya dibalik, teman-teman sekalian, artinya teman-teman sekalian yang melakukan registration, nanti ingin melalui siapa distributornya? Dibalik. Kalau saya kan ingin melalui siapa partnernya, tetapi jika teman-teman semua sekalian yang submit, ingin melalui siapa distributornya, nanti di situ ada pilihan-pilihannya seperti itu. Nah, begitu sudah disubmit, di sini akan muncul nih distributor atau reseller account name. Nah, di sini akan muncul di sini siapa yang akan dilewati untuk opportunity ini, kayak gitu. Oke? Setelah ini semua sudah diisi, barulah kita submit untuk approval-nya. Oke? Silakan diklik nggak apa-apa. Paling nanti saya ditanyain. Oke? Ya. Itu setelah disubmit, nanti dari teman-teman semua akan terima email nih dari Dell bahwa akan mendapatkan ID registration-nya akan keluar, ID registration-nya, terus nama pengadaannya nanti akan keluar. Nah,
jika opportunity-nya ini di-approve ataupun di-reject, tetap akan mendapatkan email notifikasi seperti itu, ya. Bahkan ketika tadi misalnya kita masukin tadi si email tambahannya, misalnya kita tadi masukin atasan saya juga mengetahui atau si distributor juga kita masukin emailnya, misalnya di situ masukin email saya tadi misalnya masukin email handy@ada.com. Otomatis ketika mendapatkan notifikasi apakah nanti bakal di-approve atau di-reject, saya juga akan mendapatkan notifikasinya seperti itu. Ya. Atau misalnya mau masukin ke atasan juga nggak ada masalah siapapun. Jadi tinggal kebebasan dari teman-teman sekalian ingin siapa sih mengetahui untuk opportunity ini siapa aja kayak gitu. Oke. Saya rasa ada tambahan lagi Bu Desi mungkin. Iya, gimana? Udah cukup pusing ya? Oke. Sebentar, Pak, ya. Iya, tapi gini, teman-teman tahu nggak fungsinya kenapa harus melakukan DR? Tadi udah disebutkan belum Pak Hendy? Belum kayaknya Belum ya? Bu, silakan. Iya. Jadi teman-teman tahu nggak kenapa harus melakukan DR? Ada yang tahu nggak? Coba kira-kira. Kenapa sih harus repot-repot ngisi ini itu segala macam? Kalau deal mah dikasih harga yang murah aja udah kita submit pasti menang. Mungkin ya ada pemikiran seperti itu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Silakan. Betul, itu salah satunya. Oke, jadi intinya adalah kenapa harus melakukan DR, itu yang pertama. Tapi ini DR ini terus terang, memang harus cepet-cepetan. Jadi teman-teman banyak nih, pasti satu project muncul, pasti udah tahu lah teman-teman banyak. Ada yang kenal IT manajernya, ada yang kenal orang procurement-nya, ada yang kenal siapanya di perusahaan itu, kan pasti dengarkan ada project. Nah ini memang harus cepet-cepetan, tapi cepet-cepetan juga nggak berarti bisa di ini ya, dalam arti beneran kerja nggak di situ atau gimana seperti itu kan. Jadi intinya adalah yang pertama memang harus cepet-cepetan, yang kedua memang harus beneran working di project itu, dan yang ketiga memang harus ada komitmen ya, komitmen untuk memenangkan project itu. Oke, jadi begitu ada dengar ada opportunity, kalau memang sudah kenal dengan AE-nya Del yang memang account owner dari opportunity itu, langsung kontak. Oke, gimana? Oke, kita langsung daftarkan. Akan lebih bagus kalau dapat support dari AE-nya. Karena pasti nanti approval-nya. Kan di hari ini kan juga pasti goes to approval ya. Approval pertama itu selain untuk pengisian data dan segala macam itu ya, pasti AE-nya. AE yang punya akun ini. PTA misalnya, akunnya misalnya si Wisnu. Nah, otomatis di hari submit karena ini akunnya Wisnu akan dapat email approve nggak? Seperti itu kan. Nah, jadi Wisnu itu punya potensi besar. Makanya nggak cuma sekedar cepet-cepetan, tapi memang harus cepet. Karena kalau memang misalnya mau working di situ, udahlah penting ini nggak bisa juga. Seperti itu. DR itu harus cepet-cepetan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah memang untuk supaya nggak ditikung. Maksudnya untuk ngelock project itu. Karena begitu DR di submit dan di approve, otomatis akan mendapatkan fully support dari timnya AE-nya Del, juga dari tim distributor. Juga kalau misalnya nanti teman-teman sudah menjadi MFT, itu pasti didukung sama PEM-nya Del. Seperti itu. Yang kedua, mendapatkan additional discount price. Ya, additional discount price. Jadi penting sekali teman-teman untuk melakukan DR. Itu dua the most important thing mengenai DR. Dan DR ini yang tadi disampaikan Pak Hendy itu adalah DR yang dilakukan through distributor. Iya kan? Ini biasanya untuk partner-partner baik itu MFT ataupun unmanaged, yang tadi saya bilang unmanaged yang sudah register, punya PR tapi nggak sign agreement dengan Del, itu tetap bisa melakukan DR tapi yang seperti ini. Jadi minta tolong ke Disti. Betul. Tapi kalau untuk yang MFT yang sudah sign agreement dengan Del, itu kan punya akses ke partner portal, punya full privilege untuk akses ke partner portal. Ini teman-teman bisa melakukan DR sendiri, mengisi sendiri dari A sampai Z tadi kan, gitu. Intinya itu. Jadi DR itu bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman MFT. Teman-teman MFT juga misalnya kalau nggak yakin nih, bisa minta tolong juga ke distributornya. Tapi alangkah baiknya bisa. Jadi lebih cepat, nggak tergantung sama distinya ya kan.
Betul. Bisa lebih cepat, langsung begitu dengar deal, oke deal, isi sendiri, submit. Seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, masih belum jadi MFT, no worry. Tinggal kontak ke Pak Hendy atau sales-sales Adakom lainnya, minta tolong dong bro, submitin DR nih, gue lagi kerja di sini, misalnya kayak gitu. Oke? Oke, kita Ya. buka ya sesi tanya jawabnya Bu ya. Atau Bu langsung ada. Gini, tadi kan sekilas partnership kita ya? mau, Siap. iya. Jadi saya mau tunjukkan juga ini kan nggak semuanya mesti ngerti nih. Ada juga pasti yang bingung kan ini apa gitu, gimana, kenapa begini. Don't worry, nanti kita akan kirim offline-nya. Bapak Januar. Oke. Ada guidance dari Bu Desi nanti untuk mengenai partnernya. Ya, ya itu tuh. Punya ibu, punya ibu. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau belajar offline-nya, tadi kan online-nya live demo simulation-nya gimana untuk melakukan DR. Tapi kalau mau belajar dulu nih, mungkin bagi teman-teman yang masih belum register atau masih mau belajar lagi bagaimana, bisa, mana tadi? Nanti saya akan share ini ke Adakom, nanti Adakom bisa, mungkin kalau ada file yang di-share, bisa lihat dari sini. Nah, ini is all about DR. Pelajari ini apa, formnya kayak gimana. Ini satu-satu tapi ini lebih ke offline-nya. Ya, yang kayak tadi disebutkan, ini di sini ada ini tadi yang saya kasih tahu 90 hari untuk yang level ini. Kemudian di registration prosesnya one by one, kalau mau belajar secara offline dulu, mungkin takut isinya salah, dibaca dulu supaya lebih lancar ya. Ini nanti kita bisa share. Nah, ini yang kayak tadi disebutkan, cuman ini tadi secara PDF-nya, offline-nya bisa dipelajari. Nah, ini mungkin lebih bisa dijaga referensi kali ya, selain langsung dicoba. Oke. Nah, juga DR ini itu ya, jangan semua deal itu dijadiin satu ya. Jadi DR itu adalah one deal, one end customer. Jadi dicampur, macam-macam nih jadiin satu opportunity, nggak bisa. Maksudnya satu deal. Kalau mau ada di lain, itu didaftarkan DR lagi. Jadi jangan digabung jadi satu. Oke, jadi misalnya satu customer tapi punya beberapa deal, itu ya satu-satu DR-nya, nggak boleh digabung. Ya. Terus kemudian juga berapa lama DR itu di approve. Beri kita 2 hari, 2 working days untuk approvalnya. Oke. Terus kemudian saya coba minta waktu sedikit ya, 5 menit lah untuk ke partner portal update. Ini saya mau update sebentar aja untuk bagi teman-teman yang mungkin masih awam ya. Kasihan juga tadi kan bingung mumet apa itu tadi yang begitu-begitu. Nah, awal-awal nih seperti tadi yang saya bilang, cara masuk ke partner portal.
Ini untuk teman-teman yang mungkin masih non-register, ini saya kasih tahu caranya bagaimana menjadi mendaftarkan atau register sebagai partner Dell. Tolong boleh diklik di sini. Ini homepage-nya ya, homepage-nya partner portal. Teman-teman langsung masuk ke sini. Become a partner. Semoga internetnya cepat ya, nggak lama. Ini gampang kok, cuman ada sedikit trik yang perlu diperhatikan pada saat pengisian form. Karena ini saya sering banget dapat eskalasi isu itu. Ini seperti biasa di Indonesia. Nah, di sini nih, what type of business relationship would you like to have with Dell Technologies? Tolong ini diklik, tolong diklik di sini. Nah, ini kebanyakan banyak juga yang pilih sebagai consumer partner. Ini cuma wording aja. Cuman tadi saya sampaikan di Dell itu consumer itu adalah another segment. Sementara kita itu adalah commercial segment. Jadi tolong diisinya adalah penyedia solusi. Diklik di sini. Nanti akan muncul pop-up. Nah, ini adalah description untuk diinfokan masing-masing ini tuh apa sih, solution provider, CSP segala macam. Klik OK aja. Kemudian diisi di sini sebagai solution provider. Ya, solution provider. Di bawahnya sponsoring distributor. Nah, ini tadi sampaikan ada banyak disti, tapi karena ini eventnya ada com, diisinya ada com. Oke. Continue. Tapi tenang teman-teman, ini tidak mengikat ya. Bukan berarti kalau misalnya pilihnya ada com terus, misalnya harus beli pakai ada com. Terus sementara kan ada beberapa LOB yang mungkin nggak main ada com gitu kan. Itu bisa. Tapi ini itu sebetulnya prefer teman-teman tuh banyak engage dengan distributor siapa. Oke. Nah, di sini nih tolong diisi yang ada highlightnya merah aja. Kalau berisi semuanya boleh, tapi kan mempercepat waktu itu diisi yang ini aja. Diisi boleh tolong diisiin apa aja, misalnya PT ABC. Diisi ini head company-nya misalnya Pak siapalah. Nggak usah pakai Pak. Nama namanya ya apa aja. Ini address-nya diisi apa aja. Ini saya cuma kasih contoh aja di mana nanti tricksnya, organization setting-nya. Oke, diisi sampai. Oke, nah stop di sini. Di sini kan ada validate address nih. Ini diperhatikan. Ini banyak banyak sekali case di sini. Ini diklik aja, diklik aja. Nah, nanti di sini ini akan muncul banyak list nama perusahaan ini berdasarkan Dun and Bradstreet. Jadi berdasarkan keyword yang dimasukin itu yang sudah terdaftar tuh biasanya banyak akan terlihat di sini. Sepertinya seakan-akan diminta untuk dipilih yang mana. Tapi jangan terkecoh di sini. Jadi nggak usah dipilih ya. Dibiarin aja, langsung diklik proceed with selected. Jadi nggak usah dipilih, walaupun ada namanya, tapi jangan, nanti akan jadinya error. Oke, setelah itu dilanjutkan isi di bawahnya yang merah-merah aja. Nah, ini juga trik. Phone code, phone country code phone number ini diisinya 6221. Jangan cuma 62 aja terus 21-nya di sini atau 21 aja terus ininya ini 6221. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ini menyebabkan error. Nggak bisa lanjut ke yang lain. Jadi triknya di sini ya, 6221 ini website company. Oke, ini apa aja sih mau diisi sesuai dengan perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini diisi NPWP. NPWP-nya pakai apa? Pakai formatnya yang benar kali 0 berapa, tapi namanya ngaca nggak apa-apa. Oke, tadi ada saya contohnya. Sorry ya teman-teman ya. Ini ala-ala aja ya, jangan di ini saya cuma cari dummy aja. 01 isi aja. Karena kalau formatnya nggak ini juga nggak bisa ini. 595, 75, iya. 751. 017. Nolnya 3 kali titik, nolnya 3 kali. Ya. Bawah.
Nah, ini juga perlu diupload yang tadi saya bilang, diupload NPWP dan NIB. Karena apa? Karena ini untuk bukti dari tim nanti kan ini masuk ke onboarding tim ya untuk direview memang vetting. Itu mereka perlu kenapa diupload file ini? Mereka akan mencocokkan address yang dituliskan di awal itu harus ada di salah satu dokumen ini sebagai bukti bahwasanya perusahaan itu valid ya. Jadi makanya diisi dua, NPWP sama NIB. Kadang-kadang kan mungkin pakai NIB lama, tapi kan kalau NPWP biasanya kan selalu diperbarui. Ini tolong diupload aja tadi yang tadi nggak apa-apa. Contohnya. Nah, dummy NPWP di save file. Ini diupload lagi tadi sama aja nggak apa-apa. Ini cuma supaya bisa next. Dummy NPWP. Save file and then next continue. Ini tolong diperhatikan ya teman-teman, bagi yang belum register nanti tolong segera register. Mana? Ada yang error? Oh, itunya. Oke, kita continue. Nah, ini juga ada satu trik lagi tadi di nomor telepon juga. Ini diisi aja. Amin ya, amin. Nah, ini juga jangan lupa ya, 6221. Jangan cuma 62 doang, 21-nya di sini atau 21 doang, ininya ini. Takutnya nanti ini akan error, ini banyak kejadian. Mobile phone nggak usah diisi. Nah, oke, ke bawah, continue. Nah, ini lainnya cuma nggak ada masalah sih, tinggal diisi aja total apa sesuai dengan ini. Nggak apa-apa sih, ini kita bisa stop di sini. Ini karena ini biasanya nggak ada kendala di sini untuk triki pengisiannya. Jadi nextnya tolong diisi sesuai dengan apa yang di request yang ada star rate-nya ini, kemudian tinggal di submit. Nah, nanti begitu di submit itu akan muncul notifikasi seperti ini yang PR tadi. Yang tadi mau di attach tadi. Balik lagi ke desktop. PR confirmation number-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul PR number-nya. Nah, PR number ini yang penting untuk di-save. Nanti progresnya bisa ditanyakan ke saya. Atau bisa ditanyakan melalui ke distinya, atau bisa ditanyakan ke saya langsung. Nanti saya akan lihat progresnya seperti apa. Sudah sampai di mana. Kalau memang butuh urgent, saya bisa bantu untuk speed up ke tim back-end-nya kita di Dell. Oke, nah nanti dari sini akan goes to approval 2. Yang pertama approvalnya adalah ke sponsorship disti, yaitu ke Adacom, nanti ke Kok Kris sama Kok Casey. Setelah mereka approve, goes approvalnya ke channel. Salah satunya nanti ke saya. Nanti kita akan assign partner ini kalau masih baru biasanya kita assign sebagai unmanaged dulu. Kecuali ada request dari disti atau dari PEM, memang ini potensial partner yang harus naikin jadi MFT misalnya kan. Karena mereka punya project yang yearly revenue-nya minimum 400.000 dalam 1 tahun mix LOB, service-nya 40K, itu mereka bisa langsung menjadi gold partner tapi di next fiscal year. Seperti itu. Ya. Nanti detailnya untuk masing-masing tiering dari metal tier ya, dari gold, platinum, titanium, itu nanti silakan diskusi dengan distributor kepada Adacom atau sama tim dari Dell untuk bisa dibantu di develop bagaimana kita bisa reach ke such level. Seperti itu ya. Oke. Saya rasa ini aja cukup karena ini penting ya bagi teman-teman untuk yang belum register. Kalau yang udah register unmanaged itu hanya bisa akses login tapi hanya 1 orang. Nah, itu memang mohon maaf saat itu memang seperti itu, tapi at least unmanaged yang register sudah bisa mendapatkan certification partnership letter dari Dell.
Ya, paling nggak itu dulu. Nah, nanti kalau memang potensial revenue, segala macam diskusi dengan Disti, nanti supaya bisa dipromot menjadi MFT atau bahkan naik menjadi metal tier. Oke, seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah punya akses ke partner portal, silakan dieksplor. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan ke Disti atau nanti tanyakan langsung ke saya. Boleh-boleh aja. Oke ya, terima kasih cukup. Selanjutnya ke Pak Hendy. Mau langsung masuk tanya jawab Ibu ya? Boleh, boleh. Oke, mungkin teman-teman di sini udah pada penasaran pengen nanya. Silakan mungkin dari teman-teman partner sini yang ingin bertanya boleh angkat tangan